hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Dea. Pada Mbak Dea kami persilahkan. Oke, gimana Mbak Dea? Sudah bisa Mbak Dea? Tunggu ya Mbak. Iya, iya. Izin Sementara menunggu waktunya. Mbak Dea. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in ghufirtum famastaysara minal had. ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففد من من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق Allahul Azim. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya dokumentasi yang akan dipimpin oleh Mbak Sela. Kepada Mbak Sela kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, diharapkan semuanya mengaktifkan kameranya. Kita sesi dokumentasi. Ibu Rahayu, Ibu Firdia, Pak Hefriandi, Ibu Naufa, Ibu Ratna, lalu Ibu Firdia, boleh diaktifkan kameranya. Masih belum diaktifkan kameranya, Ibu, Bapak. Boleh diaktifkan kameranya sebentar. Oke, baik, kita langsung saja. Untuk gaya yang pertama, gaya bebas ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Untuk gaya yang kedua, yaitu angka 5. 5 pasti umroh Bapak Ibu. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir huruf C, Korin Center. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Kembali ke MC. Baik. Kemudian selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bunda Korin. Kepada Bunda Korin kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Senang warahmatullahi sekali bisa bertemu dengan wabarakatuh. teman dengan calon jamaah umroh yang dirahmati Allah. Salawat serta salam mari kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ada semua panitia ya yang sudah hadir, yang sudah eh, berada di sini. Kemudian juga ada dari Kemenak ya, Insya Allah. Kemudian narasumber kita Mbak Nela yang cantik jelita. Beliau adalah TL di tahun 2024 ini, Bapak Ibu. Jadi nanti banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Kemudian, oh ada Mas Jack juga. Masya Allah, terima kasih Mas Jack sudah hadir. Beliau ini adalah tim IT kita ya, Bapak Ibu sekalian. Dan juga seluruh jamaah yang akan berangkat. Oh ada Umi juga, Masya Allah Umi. Yang akan berangkat pada hari eh, mulai dari November, Desember, dan juga ada yang di Februari dan Januari ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana kita bisa berumroh teknisnya. Kemudian kalau misalnya merasa ini memang penting, mungkin boleh dicatat Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa ditanya apa-apa yang perlu ditanyakan. Insya Allah narasumber kita akan memberikan jawaban yang memang sudah seperti waktu kita umroh. Jadi sesuai dengan kondisi berumroh. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu persiapan hatinya. Banyak-banyaklah untuk memohon sama Allah sehingga dimudahkan semuanya. Dan jangan lupa untuk sholat taubat Bapak Ibu agar benar-benar dosa-dosa kemudian kesalahan kita di masa lalu itu bisa dimaafkan oleh Allah dan kita bertemu dengan Allah, maksudnya menjadi tamu Allah itu dalam kondisi yang benar-benar kafah, yang benar-benar sudah siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti kita kan juga akan di Masjid Nabawi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian Bapak Ibu tak lupa juga mengingatkan yang akan berangkat di bulan November, tolong kesehatannya dijaga. Yang belum berangkat juga tetap sehat dan juga belajar untuk jalan. Karena nanti kita akan berjalan kurang lebih 6-7 kilo untuk tawaf dan juga untuk proses sa'inya, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau sampai sekarang masih sakit kakinya Bu Korin atau mungkin badannya nggak enak, nah boleh nanti konsultasi ya apa yang harus dilakukan supaya kita benar-benar sehat tiap secara fisiknya. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu. Tak lupa doanya, semangatnya, dan nanti kami akan coba untuk terus melayani Bapak Ibu sehingga baik dalam persiapan kemudian pelaksanaan seperti hari ini jamaah kita juga berangkat ke Dubai kemudian akan ke Madinah dan ke Mekah dan ke Madinah itu juga akan terus kami pantau Bapak Ibu. Jadi tenang saja, insya Allah kami berikan pelayanan terbaik. Dan setelah pelaksanaan umroh, kami berharap Bapak Ibu tetap menjadi komunitas alumni ya, yang kemudian nanti akan terus mensupport para calon jamaah yang akan berangkat di kemudian harinya. Serta berharapnya nanti Bapak Ibu terus memberikan syiar umroh ke orang-orang yang belum umroh, seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, kami menginformasikan kalau di luar sana ada yang ingin umroh, khususnya umroh Ramadan, baik itu awal Ramadan, akhir Ramadan atau full Ramadan, ini kita sedang gencar-gencarnya untuk mensyiarkan. Boleh Bapak Ibu infokan, karena umroh di saat Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji, tapi tetap harus berhaji ya Bapak Ibu ya. Kemudian tak lupa juga kalau memang ada teman-teman keluarga yang ingin berangkat secepatnya setiap bulannya juga tetap bisa di Travel Holiday Angkasa Wisata, baik menggunakan Citylink maupun menggunakan Lion atau Garuda atau pesawat lainnya. Insya Allah kita bisa seperti itu. Jadi intinya semangat terus Bapak Ibu, sehat-sehat terus, jangan lupa jaga silaturahmi, jaga kesehatan, kemudian semangat terus untuk bisa
meningkatkan ibadahnya menuju menjadi tamunya Allah. Demikian dari Amin. saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Korin atas kata sambutannya. Alhamdulillah, kita akan masuk pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Mbak Nela. Kepada Mbak Nela, kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu calon tamu Allah, boleh disiapkan alat tulis, pena, dan bukunya. Barangkali ingin mencatat pemaparan dari Mbak Nela. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya? Oke. Suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak dan Ibu? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Baik Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Nela, saya salah satu tim dari Holiday Angkasa Wisata, dan seperti yang tadi Bunda Korin sampaikan, saya sudah menjadi TL kemarin di bulan Februari tahun 2024. Nah, hari ini Alhamdulillah diamanahkan oleh tim Holiday Angkasa Wisata untuk menginformasikan, berbagi pengalaman ke Bapak Ibu mengenai hotel yang ada di Madinah dan Mekah, serta perlengkapan-perlengkapan apa saja yang nanti perlu disiapkan ketika berumroh. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti pembekalan rutin kita sudah tahu ya, sudah banyak yang tahu. Mbak Nela juga sudah pernah mengisi di pembekalan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan spesifik membahas mengenai hotel yang ada di Madinah, Mekah, dan juga perlengkapannya. Oke. Bapak dan Ibu, pasti sebelum kemarin Bapak dan Ibu mungkin memutuskan untuk mempercayakan umrohnya bersama Holiday Angkasa Wisata, pasti sudah tanya-tanya ya ke tim ya, hotelnya di mana Mbak gitu, jarak hotelnya berapa jauh Mbak, pasti sudah seperti itu ya. Namun mungkin belum rinci. Nah, hari ini Mbak Nela akan menginformasikan mulai dari hotel yang di Madinah Bapak Ibu. Hotel yang di Madinah itu kita ada dua pilihan hotel. Yang pertama namanya Hotel Arek Taibah. Yang kedua namanya ada Hayah Plaza. Nah, hotel ini adalah hotel bintang 4 Bapak Ibu. Nah, jaraknya berapa jauh Mbak dari hotel menuju ke Masjid Nabawi? Jaraknya sangat dekat sekali Ibu dan Bapak. Kalau di Hotel Arek Taibah itu jaraknya kira-kira 35 langkah. Jadi kita turun di lobi, sampai di lobi kita keluar melangkah 35 langkah, itu insya Allah udah kelihatan Masjid Nabawinya. Nah, begitu juga dengan di Haya Plaza Ibu Bapak. Di Haya Plaza ini juga dekat, kurang lebih itu 20 langkah untuk jaraknya. Jadi untuk di Madinah ini sangat mudah sekali ya perjalanan Ibu dan Bapak dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Oke, lanjut Mbak. Nah, nanti Nela juga akan menjelaskan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di hotel kita nanti. Nah, seperti yang Ibu Bapak lihat nih di gambar di layarnya, itu adalah jamaah-jamaah kita yang sedang berada di depan Hotel Arek Taibah. Nah, itu Hotel Arek Taibah, Bapak dan Ibu, bisa dilihat ya. Nanti insya Allah kalau Ibu dan Bapak kebagian di Hotel Arek Taibah, maka akan sama seperti jamaah yang ada di layar handphonenya Bapak dan Ibu. Boleh? Next, Mbak. Kenapa Mbak? Kenapa beda Mbak ada Arek Taibah dan Ahaya Plaza? Ya Bapak Ibu, jadi kita memang punya dua pilihan. Kita memang punya dua pilihan hotel. Jadi nanti tim pusat yang akan menentukan kita akan masuk ke hotel yang mana. Apakah kita akan masuk ke Hotel Arek Taibah atau ke Haya Plaza? Karena memang kondisinya Bapak Ibu, kita berangkatnya kan 433 jamaah ya, jadi memang luar biasa banyak, makanya akan ada pembagian seperti itu. Nah, ini jamaah kita yang berfoto ya Bapak Ibu ya.
berfoto di depan hotel dan di belakangnya itu sudah kelihatan Bapak Ibu itu sudah pelataran Masjid Nabawi. Nanti Ibu dan Bapak juga akan seperti ini ya, insya Allah. Oke, next Mbak. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, ini jamaah kita yang lagi menuju ke kamar ya, lagi menuju ke kamar ini di depan lift Bapak Ibu. Nah, jadi nanti akan ada beberapa lift di hotel ini. Nah, nanti akan ada petunjuknya ya Bapak Ibu ya. Kita nanti dapat di kamar nomor berapa. Biasanya kalau misalnya kita dapat di kamar 309, berarti kita ada di lantai 3 Bapak dan Ibu. Nanti kita pencet liftnya yang 3 untuk naik ke lantai ke kamar 309 seperti itu. Nah, boleh next Mbak. Di hotel di Madinah ini Bapak dan Ibu, kita nanti untuk fasilitasnya itu makannya 3 kali sehari. Jadi bukan hanya di Madinah, tapi di Mekah juga seperti itu. Makannya 3 kali sehari, yaitu pagi biasanya di pukul 5.30 sampai 7.30. Itu restorannya sudah buka. Dan siang itu di pukul 11.30 sampai pukul 14, Bapak dan Ibu. Dan malam itu di jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, itu untuk jadwal makannya. Namun, untuk jadwal makan ini, Bapak dan Ibu nanti tetap akan diinformasikan di grup masing-masing. Bapak dan Ibu nanti dimasukkan ke dalam grup ya. Nah, sekarang Nela tanya dulu nih, untuk jamaah keberangkatan November, apakah sudah masuk ke dalam grup? Untuk jamaah Belum. Pak Nahrawi, belum? Sudah dicek Belum. Pak? Sepertinya sudah, tadi Nela sudah cek. Oh, Iya, ada ini grup grup keluarga keberangkatan. itu. Iya, ada grup keberangkatan 21 November, Pak. Nanti akan dimasukkan ke dalam grup besar juga ya, Pak ya. Karena grupnya kita Oh, nunggu dari pusat, nanti Bapak akan dimasukkan juga. Itu baru grup internal kita ya, Pak ya. Nah, jadi ini internal nanti ya. iya, di grup itu Bapak dan Ibu akan diinformasikan restoran sudah buka, Bapak dan Ibu sudah bisa kalau mau makan, seperti itu. Nah, makannya Bapak dan Ibu nanti di hotel ini disiapkan ada 2 piring. Yang pertama ada piring yang kaca, yang kedua ada piring yang plastik. Biasanya kalau jamaah mau bawa makannya ke kamar, itu silahkan membawa piring yang plastik. Tapi kalau mau makan di restoran, tidak jadi masalah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk makan kita nanti, insya Allah makannya itu makanan Indonesia Bapak Ibu. Yang pasti insya Allah cocok di lidah kita, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bakal ketemu sama sambal terasi, nah itu ada nanti. Terus ada juga kayak gulai kelio ayam, kayak gitu. Terus ada udang juga. Nasinya pun juga nasi kita, nasi Indonesia. Nah, ini salah satu keunggulan kita, Bapak Ibu. Kita di Hotel Hyatt Plaza dan di area Taiba ini, alhamdulillahnya kita bisa memasukkan catering dari Indonesia, maksudnya orang Indonesia Bapak Ibu, sehingga untuk makanannya kita bisa sesuai dengan lidah kita orang Indonesia, seperti itu. Nah, di hotel kita di restoran nanti lengkap Bapak Ibu, jadi ada makan, ada minumnya juga, ada teh, ada susu, ada buahan juga. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan makan secukupnya, sepuasnya, sekenyangnya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang mau dibawa ke kamar tidak jadi masalah. Oke, baik next Mbak. Itu untuk yang makan di hotel. Nah, ini situasi ketika jamaah kita sedang berada di Masjid Nabawi ya, Ibu Bapak ya. Insya Allah sebentar lagi Ibu dan Bapak akan segera sampai di Masjid Nabawi. Insya Allah. Lanjut Mbak. Ya, ini juga jamaah kita, rombongan jamaah. Ini ada Bu Mala di sini sebagai TL juga kemarin. Ini kebagian bus 7 ya. Nah, itu Bu Mala pegang angka 7. Angka 7 itu menandakan bahwa ini Bu Mala rombongan bus 7. Jadi Ibu Bapak nanti akan dibagi ya, akan dibagi nomor busnya. Nanti kebagian nomor bus berapa. Cuman untuk yang November ini belum diketahui karena belum diumumkan. Biasanya H-2 nanti akan ada pembagiannya apakah masuk ke bis 1 sampai 10 itu nanti akan diinformasikan.
Nah, nanti satu bus itu berisikan 40 sampai 42 orang jamaah Bapak Ibu. Nah, jadi harap nanti satu rombongan ini tidak terpisah Bapak Ibu. Jadi kemana-mana nanti bisa bareng TL-nya dan bisa bareng mutawifnya. Karena satu bus itu nanti berisikan satu orang mutawif dan juga satu orang TL. Oke, next Mbak. Iya, kalau tadi Nela sudah menjelaskan tentang Hotel Arek Taibah di Madinah. Nah, kalau yang kedua ini adalah Hotel Haya Plaza, Ibu Bapak. Kebetulan eh, Nela kemarin di bulan Februari kebagian di Hotel Haya Plaza. Nah, seperti yang Ibu Bapak lihat itu di kameranya di depan itu sudah ada foto hotel kita ya, itu tampak depan Hotel Haya Plaza, Ibu dan Bapak. Nah, ketika kita di lobi, kita belok ke kiri sedikit, terus belok ke kanan, langsung nanti sampai di pelataran Masjid Nabawi, Bapak dan Ibu. Jadi sangat dekat dan sangat mudah sekali. Next, Mbak. Ya, nah ini situasi jamaah kita yang berfoto di depan Hotel Haya Plaza, Ibu dan Bapak. Hotelnya besar sekali ya, ada 3 tower hotel ini. Luar biasa, restorannya juga banyak, Ibu Bapak. Nanti akan dikasih petunjuk untuk Ibu dan Bapak makan di restoran yang mana nanti. Nanti TL dan Mutawif yang akan menginformasikan. Oke, next. Nah, ini lobi Bapak dan Ibu. Ini lobi Hotel Haya Plaza. Ini hanya sebagian kecil ya, menurut Nela ini sebagian kecil karena sebenarnya luas sekali, banyak sekali di kiri kanannya ini full kursi sofa-sofa tempat Ibu dan Bapak nanti menunggu. Nah, ini di sini juga ada resepsionis. Nah, resepsionis ini nanti Ibu dan Bapak ketika Ibu dan Bapak di kamar, lalu mau ke masjid, intinya mau meninggalkan kamar, siapapun yang meninggalkan kamar terakhir, itu silakan menitipkan kunci hotel itu ke resepsionis. Jadi kuncinya itu nanti berupa kartu, Ibu dan Bapak. Ya, berupa kartu yang nanti akan ada tulisan angkanya. Misalnya kamar 309. Nah, nanti di kartu itu ada tulisan 309. Kenapa harus dititip, Mbak? Kenapa nggak dibawa? Ya, harus dititip Ibu dan Bapak. Karena kalau dibawa, takutnya nanti pertama tercecer, hilang. Yang kedua, karena kita kan satu kamar isinya berempat ya, Ibu Bapak ya, berempat. Jadi ketika yang terakhir keluar, itu menitipkan ke resepsionis, siapapun nanti teman sekamar kita mau pulang, mudah untuk mengambil di resepsionis. Jadi siapapun bisa buka pintu Ibu dan Bapak. Seperti itu. Jadi harus dititipkan ya, jangan dibawa. Nanti takutnya Ibu dan Bapak lama mau ibadahnya seperti itu. Oke, next lanjut Mbak. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak sama seperti yang di Arek Taiba tadi ya. Kita juga ada restorannya di Haya Plaza, banyak restorannya nanti akan diarahkan. Untuk makannya juga kurang lebih sama seperti di Arek Taiba, kita makanannya makanan Indonesia, Ibu Bapak, insya Allah nanti bisa sesuai, bisa cocok sama lidah Ibu dan Bapak. Oke, next Mbak. Nah, ini Ibu dan Bapak, ini adalah ruang makan di Hotel Haya Plaza. Ya, jadi banyak sekali nanti, banyak meja, banyak kursinya, sudah tersedia lauk pauknya, insya Allah lengkap. Ada sayurannya, ada proteinnya, lalu ada sambal lengkap, ada nasi. Nah, nasi itu nasi kita ya, beras Indonesia, Bapak Ibu. Nah, cuman ada hari-hari tertentu menyediakan nasi mandi atau nasi biryani yang beras panjang-panjang. Namun nasi kita beras yang putih, beras Indonesia tetap ada. Cuma itu opsional saja Ibu Bapak. Siapa tahu lagi selera kan kayak gitu. Oke, next Mbak. Nah, untuk makan ini Ibu Bapak kalau di Haya Plaza itu karena memang benar-benar luas, biasanya nanti
ada petunjuk ya nanti ini khusus jamaah holiday ininya prasmanannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan ngambil di prasmanan jamaah holiday karena biasanya nanti akan ada makanan untuk orang-orang Turki, untuk orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh itu makanannya beda sama kita. Jadi jangan sampai nanti salah salah ngambil prasmanan itu bukan makanan kita yang Indonesia, nanti takutnya ibu dan bapak nggak cocok kayak gitu. Cuma nanti akan ada petunjuk dan akan diarahkan. Nah, seperti yang ibu bapak lihat di layarnya, ini adalah situasi lift ya, lift yang ada di Hotel Haya Plaza ibu bapak. Nah, lift ini kurang lebih sama seperti di Hotel Arek Taiba tadi. Kita ada banyak lift, ada 4 ya, ada 4 liftnya. Nah, jadi nanti bisa bergantian ya untuk liftnya insya Allah tidak ngantri ibu bapak. Oke, next mbak. Ya, nah ini ibu bapak. 1, 2, 3, 4. Oh ada 5, maaf ada 5. Ada 5 lift yang bisa dinaikin. Jadi jangan khawatir, jangan terburu-buru. Maksudnya jangan sampai berdesak-desakan lah intinya seperti itu. Karena liftnya banyak, nanti bisa bergantian. Nah di depan lift itu juga sudah ada kursi, Bapak Ibu itu tempat jamaah kita nunggu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau misalnya janjian sama jamaah yang lain, nunggu ya nanti di depan lift kayak gitu. Jadi apa namanya kita bisa saling tunggu di depan lift untuk patokan titiknya Ibu dan Bapak. Oke, next Mbak. Ya, nah ini kamar ya Ibu Bapak ya. Bisa dilihat Ibu Bapak sudah ada tuh di depan kamar itu sudah ada nomor kamar 216. Nah, biasanya kamar 216 ini di lantai 2 Bapak Ibu. Di lantai 2. Satu kamar kita isinya berempat. Nah, Ibu Bapak boleh lihat itu di gambar satu lagi itu sudah ada koper ya. Itu koper-koper jamaah kita yang ditaruh di depan kamar. Kenapa Mbak Nela ditaruh di depan kamar? Nah, ini biasanya koper-koper ditaruh di depan kamar ini pada saat kedatangan Ibu Bapak. Pada saat kedatangan, nanti koper-koper Ibu dan Bapak ditaruh di depan kamar. Jadi Ibu dan Bapak tinggal mengambil kopernya masing-masing. Begitu juga nanti ketika kepulangan Ibu Bapak. Nah, kalau dari Madinah kita mau ke Mekah, nanti akan diinformasikan sama mutawifnya, sama TL-nya. Ibu Bapak kopernya silakan diletakkan di depan kamar masing-masing. Nah, jadi silakan disusun di depan kamar masing-masing karena nanti akan ada petugas yang akan mengambil Ibu Bapak. Seperti itu. Oke, next Mbak. Ya, nah ini adalah situasi kamar tidur dan juga meja makan. Oke, meja makan sama ya seperti yang tadi Ibu Bapak ini yang ada di hotel. Nah, kita fokus ke kamar tidurnya. Ini kamar tidur, satu kamar itu isinya 4 orang, ada 4 bed, jadi jangan khawatir Ibu Bapak, insya Allah tidak berdesak-desaan. Masing-masing bed itu sudah ada bantalnya, sudah ada selimutnya, jadi semuanya sama, semuanya adil, seperti yang ada di gambar. Nah, di dalam kamar ini juga sudah ada lemari Ibu Bapak untuk menggantung baju. Kalau untuk hanger, mungkin Ibu dan Bapak bisa membawa sendiri ya, untuk kebutuhan hanger yang kecil yang bisa dilipat. Jadi kalau misalnya ada baju yang mau diangin-anginkan atau baju yang mungkin sudah dicuci itu bisa diangin-anginkan, bisa digantung di hanger. Atau baju yang masih bersih bisa digantung di hanger Bapak dan Ibu. Oke, next Mbak. Nah, di kamar ini sudah lengkap juga ya Ibu dan Bapak, sudah ada handuknya itu sudah ada 4, jadi Ibu dan Bapak insya Allah jangan khawatir tidak kebagian untuk handuk. Nah, selanjutnya Ella akan menginformasikan mengenai hotel kita yang ada di Mekah, Bapak Ibu. Kalau tadi yang ada di Madinah itu ada 2 pilihan hotel. Kalau yang di Mekah ini ada 1 Ibu dan Bapak. Ini namanya Zuar Al-Bait ya. Namanya Zuar Al-Bait. Jaraknya dari hotel menuju ke Baitullah itu ke Ka'bah kurang lebih 1.300 langkah Ibu Bapak. Insya Allah ini masih terjangkau ya dengan kita
jalan kaki. Jadi nggak perlu kayak yang naik bus lagi atau naik mobil lagi. Nah, itu bisa kita tempuh dengan berjalan kaki, Ibu Bapak. Nah, untuk hotel kita di Zuar Al Bait ini, kalau kita dari hotel, dari depan hotel, ini tampak depan hotel ya, Ibu Bapak bisa lihat ya, itu agak sedikit menurun. Sedikit menurun, kita menuju ke Ka'bah, Ibu Bapak. Ya, agak sedikit menurun. Tapi tidak yang terjal, tidak. Dia hanya sedikit saja menurunnya. Karena memang berbeda ya Ibu Bapak kayak yang di Madinah tadi. Kalau di Madinah itu tanahnya datar, Ibu Bapak. Tapi kalau di Mekah itu memang tanahnya tidak datar. Jadi memang ada yang naik, ada yang turun seperti itu. Nah, jadi nanti jangan sampai Ibu Bapak kaget kenapa hotelnya agak sedikit menanjak, agak sedikit menurun kayak gitu. Karena memang kondisinya Kalau di perlu misalnya butuh perwakilan di sini Iya. aja, tinggal buat spanduk kan. Jadi teman-teman punya tempat kumpul. Bunda tuh senang aja. Di sini bisa jadi Mbak tempat bantu siapa di mute aja ya buat Mbak, apa hostnya namanya, Mbak. beraktivitas dan berkembang Ya. kayak gitu. Jadi kadang kan kalau organisasi susah tempat, susah fasilitas. Oke, maaf ya Ibu Bapak ya, Jadi bentar ya. sudah di sini aja. Mbak Sela mohon di mute Mbak. Ya. Oke, baik kita lanjut ya Ibu Bapak ya. Nah, ini seperti yang Ibu Bapak lihat tuh di gambarnya. Nah, itu adalah foto-foto jamaah kita yang sedang berada di depan Hotel Zuar Al Bait Ibu Bapak. Nah, itu kondisi menurunnya. Bisa Ibu dan Bapak lihat ya, itu di depannya jalannya agak sedikit menurun. Nah, itu nanti kondisinya Bapak dan Ibu. Oke. Baik, next Mbak. Nah, ini adalah tampak depan ruang resepsionis Bapak dan Ibu. Sama seperti yang Nela bilang tadi ketika di Madinah, Bapak dan Ibu ketika terakhir memegang kunci kamar, harap untuk menitipkan di resepsionis. Biasanya di resepsionis itu nanti ditaruh nih di depannya ini nih. Di meja resepsionis ini kunci kita tuh dijejerkan Bapak Ibu berdasarkan urutan nomornya. Jadi nanti ketika mengambil mudah seperti itu. Nah, ini luas sekali ya Ibu Bapak ya, Hotel Zuar Al Bait ini luas sekali. Kalau tampak depannya tadi memang tampak mungkin kelihatan kecil ya kali ya, tapi sebenarnya percayalah Bu, hotelnya luas sekali dan bagus sekali. Insya Allah bagus sekali ya. Dan Masya Allah wangi sekali. Kita masuk ke dalam itu apa ya, parfumnya itu lengket di baju kita. Saking wanginya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kondisi ruang resepsionisnya, dan di depan ruang resepsionis ini banyak kursi-kursi tunggu juga ya Ibu Bapak ya, yang nanti Bapak Ibu bisa menunggu di sana. Oke, next Mbak. Nah, ini adalah posisi kamar tidur dan juga ruang makan ketika kita di Hotel Zuar Al Bait Mekah Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak lihat dulu, fokus ke kamar, ke gambar yang ada tempat tidurnya. Nah, Mbak, itu kok banyak banget, Mbak, tempat tidurnya ada berapa tuh? Ada 6 ya? Ada 6 tempat tidur. Iya, jadi memang ada beberapa kamar, Ibu Bapak, yang memang tempat tidurnya berlebih, ya. Nah, kayak Nela kemarin, Ibu Bapak, alhamdulillahnya kebagian tuh dapat 6 tempat tidur. Isi di dalamnya 4. Isi di dalamnya 4 orang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya nanti ya kalau memang mau berlima, kalau ada temennya gitu nggak jadi masalah karena kan memang untuk ya mohon di mute ini, mohon di mute ya, oke. Nah, sama kayak yang di Madinah tadi Ibu dan Bapak, kamar kita difasilitasi dengan tempat tidurnya masing-masing, lalu sudah ada bantal, ada selimutnya juga. Ada juga kalau kita mau manasin air ya, buat air hangat juga ada Ibu Bapak. Lalu kamar mandinya insya Allah luas, ada lemari juga. Dan Ibu Bapak seperti yang Hela bilang tadi, kalau mau membawa hanger silakan ya, karena sangat berguna sekali. Hanger lipat yang kecil saja Ibu Bapak. Ya, itu untuk kondisi di kamar tidur kita di Mekah. Dan untuk handuknya juga insya Allah per kamar itu sudah ada difasilitasi handuk ya, masing-masing kamar itu ada 4, intinya sesuai dengan jumlah kasur yang ada di dalam kamar itu. Oke, nah di sebelahnya ini sudah ada tampak ruang makan Ibu Bapak. Ini adalah kondisi ruang makan di Zuar Al Bait.
Jadi Ibu Bapak jangan khawatir nggak kebagian tempat duduk karena insya Allah restorannya luas sekali dan kursinya banyak, mejanya banyak, makanannya pun juga banyak, tempatnya nyaman. Insya Allah apa namanya untuk kebutuhan makan Bapak dan Ibu insya Allah tidak ada kendala. Oke, next Mbak. Ya, nah ini tadi ya posisi kamar tidur sudah Bapak dan Ibu. Nah, itu seperti yang ada di gambar. Ini jamaah-jamaah kita yang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini melaksanakan ibadah umroh. Bapak dan Ibu keluar dari hotel, bersiap-siap. Ini dikumpulkan oleh TL dan juga mutawifnya. Oke, next Mbak. Ya, nah ini seperti yang Ibu Bapak lihat toiletnya ya, toiletnya bersih, toiletnya juga luas Bapak Ibu, Insya Allah nyaman, bisa dipakai bergantian nanti sama jamaah yang lain juga. Oke, next Mbak, ada TV juga ya di dalam kamarnya. Nah, ini adalah kondisi ruang makan tadi. Kalau tadi kelihatan meja dan kursi makannya, kalau ini adalah prasmanannya. Nah, itu bisa Ibu Bapak lihat ya, nasinya itu nasi kita. Nasi dari Indonesia, beras Indonesia Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti nggak sesuai dan lain-lain. Nah, itu nanti ada, iya, kamar mandi ada water heater nggak, Kak? Oke, siap. Ya, untuk water heaternya itu ada ya Ibu Bapak ya untuk di kamar mandinya. Jadi jangan khawatir. Oke, silakan next, Mbak. Oke, ya, itu kondisi jamaah kita yang sedang makan, Bapak dan Ibu. Ya, oke, boleh next, Mbak. Nah, ini kita informasikan juga Bapak dan Ibu, ada nih sebagian jamaah kita yang biasanya berangkat bareng suami atau bareng istri. Nah, itu minta upgrade kamar ya. Nah, kalau untuk upgrade kamar, kita bisa Ibu Bapak. Upgrade kamar ini maksudnya yaitu mau request satu kamar berdua, itu bisa. Kalau mau satu kamar berdua, itu masing-masing jamaahnya bayar tambahannya 3.500.000 Ibu Bapak. Misalnya mau berdua nih, Bapak sama Ibu, berarti Ibu bayar 3,5 juta, Bapak juga bayar 3,5 juta. Dan kalau misalnya mau bertiga nih, misalnya satu keluarga bertiga berangkatnya, mau satu kamar aja, nggak mau dicampur berempat kayak gitu, nggak mau, karena kalau standar kita berempat ya untuk kamarnya ya, itu juga bisa dengan biaya tambahannya 3 juta untuk upgrade kamar. Oke, dan biasanya untuk upgrade kamar ini biasanya diinfokan di jauh-jauh hari ya Ibu Bapak ya. Nah, ini adalah informasi untuk upgrade hotel Ibu Bapak. Nah, untuk upgrade hotel sebenarnya kita juga bisa ya, ada sebagian jamaah kita yang maunya itu di hotel bintang 5. Nah, untuk hotel bintang 5 sendiri itu ada pilihannya, ada Movenpick, ada Nova, ada Pullman. Nah, intinya kalau untuk upgrade hotel ini sesuai dengan room yang masih tersedia Bapak Ibu. Dan untuk upgrade hotel ini juga ada tambahan biayanya. Jadi untuk tambahan biayanya itu seperti yang tertera Bapak dan Ibu, kalau untuk penambahan hotel satu kamarnya berempat itu 6 juta rupiah per orang. Kalau untuk yang satu kamarnya bertiga itu 8 juta. Kalau yang satu kamarnya berdua itu 12 juta. Itu kalau untuk hotel bintang 5, Ibu Bapak. Oke, next Mbak. Ya, nah untuk upgrade hotel ini sekedar informasi Ibu dan Bapak, untuk situasi normal di sini yang dimaksud itu bukan bulan Desember ya. Selain bulan Desember itu situasi normal. Kalau misalnya bulan Desember atau high season dan bukan Ramadan, itu seputaran Zam-Zam, Hotel Starap biasanya ada hotel Movenpick, Sofa, Pullman. Nah, kalau uh, di Mekah itu juga bisa kalau misalnya mau di upgrade hotelnya itu ke Ajai Makarem, ada Elof Masair, ada Olian Ajat,
Nah, itu juga bisa kalau misalnya mau pindah hotel. Tapi kalau menurut Nela ya Ibu Bapak, kalau untuk hotel kita sebenarnya udah bagus banget Ibu Bapak, karena balik lagi sebenarnya yang penting niat kita adalah ibadah ya Ibu Bapak ya. Karena sesungguhnya memang di hotel itu nanti kita cuma ya mungkin tidur tuh paling 3 jam lah Ibu Bapak. 3 jam tuh paling lama. Selebihnya itu kita banyak beribadah di kalau di Madinah kita banyak beribadah di Nabawi. Kalau di Mekah sudah pasti kita ke Baitullah ya Ibu Bapak ya. Kita ke Ka'bah seperti itu. Oke, mungkin itu Ibu Bapak untuk penjelasan mengenai hotel. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak sebelum kita menjelaskan tentang perlengkapan umroh? Apa-apa saja yang Ibu Bapak perlu bawa? Oke, tolong operator siap untuk ganti ke ini ya, ganti ke perlengkapan ya. Oke, Nela pikir sudah cukup jelas ya Ibu Bapak ya mengenai hotel tadi. Nah, seperti yang di awal Bunda Korin tadi sampaikan, untuk ibadah umroh ini, bukan hanya umroh, haji juga lebih lagi ya. Silahkan Ibu dan Bapak sudah mulai berjalan pagi, olahraga, karena nanti kita akan banyak berjalan untuk proses umrohnya sendiri, dari mulai tawaf, sa'i. Nah, itu lumayan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya mulai dari sekarang kita sudah mulai berjalan, jadi kita sudah mulai latihan kaki-kaki kita yang sakit, itu insya Allah bisa sehat. Dan Ibu Bapak ingat, niatnya kita ibadah, insya Allah sakit-sakit kita tuh disembuhkan di sana, Ibu Bapak. Karena pengalaman Nela kemarin, itu ada lansia ya, Ibu Bapak ya. Ada lansia. Iya Umi, nggak apa-apa Umi, silakan Umi. Ya, ada lansia. Nah, itu dari Bengkulu tuh kakinya sakit-sakit kayak gitu, Bu. Sampai di sana Ibu, alhamdulillah Ibu Bapak itu sehat, itu bisa jalan, bahkan proses umrohnya semuanya mengikuti. Sampai ke tawaf wada yang terakhir itu semangat sekali mengikuti. Jadi balik lagi tergantung niat kita ya Ibu Bapak ya untuk sampai ke sana. Ya, insya Allah semuanya diberi kesehatan. Amin. Nah, Nela lanjut sekarang Bapak dan Ibu ke perlengkapan jamaah umroh. Nah, Ibu dan Bapak yang sudah mendaftar umroh sudah dapat koper ya, sudah dapat koper, sudah dapat tas lempang, dan sudah dapat tas jinjing atau tas ransel. Oke, nah Nela akan menginformasikan apa-apa saja nih isi dari tas-tas kita ini nanti. Isinya itu Ibu Bapak kurang lebih meliputi pakaian, perlengkapan mandi, snack atau makanan ringan, jangan yang terlalu banyak juga ya. Lalu perlengkapan Android atau handphone kayak charger, terus obat-obatan, lalu perlengkapan ibadah, dokumen ini meliputi seperti paspor, KTP, identitas lah Ibu Bapak, itu dibawa. Lalu perlengkapan tambahan, nanti akan kita bahas. Oke, next Mbak. Ya, nah yang pertama kita akan bahas mengenai isi koper dulu ya Ibu Bapak ya. Untuk isi koper, itu yang pertama untuk baju putih, sebenarnya ini bisa dijadikan patokan juga Ibu Bapak, tapi kalau Ibu Bapak mau bawa lebih itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Ini kita hanya menginformasikan saja apa-apa yang perlu dibawa Ibu Bapak. Baju putih itu cukup 2, baju syar'i itu 4 cukup, jilbab yang besar itu boleh dibawa 2, ditambah dengan jilbab kita yang kuning yang dari travel, itu kita ada jilbab seragam ya Ibu Bapak ya, itu juga dibawa, manset, dalaman, baju tidur, sarung boleh dibawa, mukena silakan dibawa 1 saja, jangan bawa berat-berat Ibu Bapak. Bahkan kalau pengalaman Nela kemarin jarang sekali pakai mukena, karena kemarin itu sholatnya langsung Ibu Bapak karena sudah pakaian syar'i kan ya.
sudah langsung sama jilbabnya, kita udah pakai kaos kaki juga. Jadi mukena itu jarang sekali dipakai. Tapi tetap harus dibawa ya untuk jaga-jaga ya Ibu Bapak ya. Kaos kaki juga dibawa 6 pasang, kalaupun kurang boleh dibawa lebih ya untuk kaos kaki ini. Nah, lalu kain di sini, maksudnya ini kalau untuk kain sarung ya. Nah, untuk yang wanita boleh untuk jaga-jaga dibawa pembalut atau panty linernya. Lalu perlengkapan mandi secukupnya. Untuk perlengkapan mandi ini Ibu Bapak, kalau mau bawa sabun, sabun cair itu cukup yang kecil saja. Pilih yang paling kecil. Karena kita nggak boleh banyak-banyak bawa cairan. Kalau banyak-banyak bawa cairan, nanti ketika pemeriksaan di imigrasi, itu bakal kena stop. Bakal kena sinar X-nya. Jadi, jangan sekali-sekali bawa cairan banyak ya. Silakan yang kecil saja. Karena di hotel itu ada sabunnya sebenarnya, Ibu Bapak. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap dibawa. Nah, kalaupun mau bawa kayak rinso yang kecil, yang seriban, itu nggak apa-apa. Karena mungkin kita mau cuci kaos kaki atau mau cuci daleman, itu mau digantung di kamar mandi nggak masalah. Tapi dibawa yang kecil saja. Nah, ini yang penting Ibu Bapak, colokan kaki 3. Nah, ini buat kita colok ke colokan yang ada di sana, di Madinah atau di Mekah, itu berbeda sama kita yang Indonesia. Jadi nanti Ibu Bapak silakan siapkan, silakan dibeli colokan kaki 3. Ini gunanya untuk kita ngecas nanti ya, Ibu Bapak ya. Kalau nggak bawa nanti nggak bisa ngecas handphonenya kayak gitu. Oke, next Mbak. Nah, ini oke, kalau yang tadi mungkin yang perempuan ya. Ini kalau untuk jamaah laki-laki isi kopernya yaitu baju koko cukup 6, kain ihram, sarung 2 boleh, baju tidur yang ringan-ringan yang tipis-tipis saja 3 boleh, celana pendek boleh bawa 2. Boleh ya, kalau mau bawa lebih dari ini boleh, tapi harap untuk mempertimbangkan secukupnya, jangan terlalu berat-berat Bapak dan Ibu, ya. Oke, next, Mbak. Nah, kalau tadi kita bicara tentang koper, sekarang kita membahas tentang isi tas jinjing. Nah, untuk isi tas jinjing ini Bapak Ibu, silakan bawa 1 handuk. Handuk kecil saja yang tipis, jangan yang tebal, karena nanti di Madinah dan di Mekah kita tetap dapat handuk ya, ada handuk di kamarnya. Nah, ini bawa handuk yang tipis saja, jangan yang tebal, yang kecil boleh, maksudnya yang sedang ya, jangan yang terlalu kecil, yang sedang. Untuk sajadah juga boleh dibawa, yang tipis saja, yang kecil saja. Kalaupun mau beli nanti sajadah di sana juga boleh. Di kiri kanan hotel kita itu orang jualan banyak sekali, Ibu dan Bapak. Itu nanti Ibu Bapak bakal lihat sendiri ya. Itu sajadah tuh di mana-mana jualnya. Nah, untuk baju tidur boleh dibawa 1, dimasukkan 1 ke dalam tas jinjingnya Ibu Bapak. Terus peralatan mandi tadi boleh dimasukkan juga ke dalam tas jinjing seperlunya saja. Bawa baju ganti 1 di dalam tas jinjingnya. Daleman silakan dimasukkan 2. Snack ini silakan dibawa snack yang ringan-ringan saja. Mungkin kalau memang mau bawa bekal roti kayak gitu. Intinya jangan yang kayak snack-snack yang cepat-cepat rusak, cepat basi kayak gitu ya. Kayak roti, mungkin apa biskuit-biskuit kayak gitu ya untuk ganjel-ganjel boleh. Nah, bawa sarungnya nggak apa-apa masukin di ransel. Terus jilbab boleh 1, mukena 1, dan obat-obatan yang penting, obat-obatan yang kalau memang Ibu Bapak punya obat-obatan rutin yang perlu diminum, nah silahkan dimasukkan ke dalam tas jinjing atau tas ranselnya. Tisu basah dan kering. Nah, ini yang kecil ya Ibu Bapak ya. Bawa yang kecil karena ini berguna sekali ya tas apa namanya tisu basah ini. Apalagi kalau kita ke toilet di dalam pesawat, terutama di dalam pesawat ya. Tisu ini harus kita bawa untuk jaga-jaga Ibu Bapak. Oke. Next, Mbak. Nah, kalau tadi tas dinding sudah kita sampaikan, ini adalah tas lempang. Untuk tas lempang, ini tas yang dibawa kemana-mana ketika nanti berada di Madinah dan Mekah. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan ya, Ibu Bapak ya, tas lempangnya ya.
Ini isinya apa, Mbak? Isinya hal-hal yang penting sekali, seperti paspor, kartu meningitis. Tapi biasanya nanti ketika sampai di Madinah dan Mekah, paspor dikumpulkan lagi sama TL-nya, Bu, sama tour leader. Kenapa dikumpulkan, Mbak? Kenapa nggak kami yang pegang? Iya, Ibu Bapak. Jadi nanti TL yang akan pegang, TL yang akan simpan. Ini gunanya untuk mengantisipasi agar paspor Ibu dan Bapak tidak hilang, tidak tercecer. Karena sering terjadi ya, kalau misalnya jamaah pegang sendiri paspornya itu sering lupa dan hilang. Nanti identitas ibu dan bapak itu akan dikasih berupa ID card. Ya, ada ID card yang akan dibagikan nanti ketika di Palembang. ID card itu ibu bapak jangan dilepaskan kalau lagi di luar. Karena kalau ketahuan ibu dan bapak tidak menggunakan kalung ID card, nanti bisa ditegur sama polisi di sana. Ya, nggak boleh. Nah, guna ID card itu, kalau ibu dan bapak misalnya, misal sekali, terpisah dari rombongan dan tidak tahu jalan pulang, di sana enak melacaknya. Di ID card itu sudah ada barcode kita, Bu. Sudah ada barcode, jadi nanti tinggal di-scan, sudah tahu, oh ini jamaah asal Indonesia, jamaah asal Babel, misalnya asal Bengkulu, hotelnya di Zuar Al Bait, hotelnya di Ayah Plaza, itu sudah ada identitasnya. Dan sudah ada juga petunjuknya lah, Bu, di dalam ID card itu. Ya, itu. Nah, yang kedua, tiket pesawat. Tiket pesawat nanti ketika dibagikan masing-masing, itu silahkan disimpan, dimasukkan ke dalam tas lempangnya. Jadi jangan tercecer di mana-mana. Jangan sampai hilang, ya, Ibu dan Bapak ya. Repot nanti kalau hilang. Nah, yang ketiga, ada buku panduan umroh. Oke, untuk buku panduan umroh itu silakan ditaruh di tas lempang juga. Dompet juga, kalau ibu dan bapak mau bawa dompet, masukkan di tas lempang. HP plus chargernya itu silakan juga dimasukkan ke tas lempang. Obat-obatan yang penting, ini masker boleh kalau mau bawa masker ya ibu bapak ya. Hand sanitizer juga boleh kalau mau, jika tidak perlu juga tidak apa-apa. Terus kacamata. Nah, kalau mau bawa kacamata boleh ya, karena kita panas, nanti kita juga akan ada tour, ada jalan-jalannya, nggak apa-apa bawa kacamata ibu bapak, supaya nanti matanya nggak silau kayak gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, ini ada sedikit tips dan triknya ibu bapak. Yang pertama, berat koper kosong itu maksimal 6 kilo. Jadi ibu dan bapak kalau bisa berat koper, berat isinya itu nanti yang dibawa itu kira-kira cuma 14 kilo ya. 14 kilo itu udah paling berat banget ya ibu bapak ya. Jadi jangan sampai berlebih lah kalau menurut Nela. Kasihan juga nanti ibu dan bapak kalau terlalu banyak yang dibawa gitu. Lalu gunakan pakaian yang nyaman dan adem. Maksudnya yang mungkin nyerap keringat. Tapi percayalah ibu bapak di sana itu pakaian kita kalau pengalaman Nela kemarin ya, itu tidak bau, tidak berkeringat, alhamdulillah. Dan apa ya Bu, Pak, dari pagi sampai sore itu kayak yang ya adem aja, masih bersih aja kayak gitu. Insya Allah akan merasakan seperti itu nanti ya. Lalu jangan terlalu banyak membawa pakaian. Jadi jangan terlalu berat-berat. Ini biasanya yang ibu-ibu nih ya. Pilihlah pakaian yang tidak terlalu tebal. Jadi jangan sampai yang tebal nanti berat, itu kalau bisa dihindari. Lalu pakaian dilipat dengan cara digulung agar menghemat tempat dan tidak mudah kusut. Nah, ini proses penataannya nanti ketika di koper, itu mungkin penataannya bisa dengan digulung-gulung, jadi bisa disusun dengan rapi ya. Lalu bawa pakaian yang berwarna gelap. Sebenarnya sih kalau untuk pakaian ini balik lagi ke ibu dan bapak ya, tidak ada aturan sebenarnya mau harus gelap atau harus warna hitam, itu nggak ada aturan. Silahkan ibu bapak mau bawa warna apa, bisa disesuaikan saja, tapi kebanyakan memang di sana itu kita menggunakan pakaian hitam, putih, kayak gitu. Terus warna lain juga boleh, nggak masalah ya ibu bapak ya, tidak ada larangan ya. Lalu bawa botol minum 1, waktu di bandara internasional dikosongkan. Nah, ini penting sekali ya ibu bapak ya. Silahkan bawa 1 botol minum yang kecil saja, jangan yang besar.
nanti gunanya botol itu untuk mengisi air zam-zam. Ibu, Bapak, kita selama di Madinah dan di Mekah, kita minumnya air zam-zam. Jadi, air di hotel itu ada ya, air botol kalau kita makan di restoran. Kalau untuk di kamar, kita tidak ada air, Ibu, Bapak. Kita minumnya air zam-zam. Jadi, langsung ngambil dari masjid nanti untuk airnya. Ya, karena memang di sana kita diarahkan untuk minumnya selalu minum air zam-zam, Ibu, Bapak. Jadi jangan sampai ketinggalannya untuk botol air minumnya itu perlu dibawa. Oke. Lalu eh, bawa menu tambahan. Oh, sebenarnya ini nggak perlu lagi ya Ibu Bapak ya. Kalau dulu iya nih, kekhawatiran Ibu Bapak tuh kayak yang nanti makannya apa ya, cocok nggak ya sama kita. Sebenarnya yang sudah Nela jelaskan tadi untuk makanan insya Allah cocok sama lidah kita Ibu Bapak, makanannya makanan Indonesia, tapi kalaupun memang mau bawa kayak sambal dari sambal yang tahan kayak gitu kan sedikit ya nggak jadi masalah lah, nggak apa-apa, nggak ada larangannya. Cuman kalau menurut Nela sih nggak perlu lagi ya Ibu Bapak ya, karena udah enak-enak semua makanan kita nanti di sana. Oke, next Mbak. Nah, ini pesan pentingnya Ibu Bapak. Nah, pesan pentingnya kalau Ibu Bapak ini berangkatnya suami istri, harap untuk barangnya itu tidak dicampurkan. Misalnya barang misalnya barang Ibu ada di tas Bapak, barang Bapak ada yang nitip ke tas Ibu. Itu jangan. Kalau bisa jangan ya. Karena kita sudah punya koper masing-masing, silakan barang yang Bapak di koper Bapak, barang yang Ibu di koper Ibu. Oke. Koper juga harus dikasih identitas nama, asal, nama mutawif. Nah, ini kita ya tim holiday ya yang siapkan ya Ibu Bapak ya, nanti tinggal diisi. Lalu koper dikasih tulisan besar sesuai dengan kota asal. Contohnya kalau dari Bengkulu nanti di Bengkulu, kalau misalnya dari Bangka Belitung, itu dari Bangka Belitung itu akan ada dikasih tulisan. Lalu koper juga dikasih pita, nanti ada pita pengenal, pita kita di bus berapa, itu akan diinformasikan. Dan pita ini yang ngasih nanti dari tim kita, jadi Ibu Bapak jangan khawatir. Jangan ada tambahan pita apapun ya, karena ada 10 bus nanti akan ada banyak warna. Kalau misalnya Ibu Bapak inisiatif buat nambah pita sendiri, nanti takutnya sama dengan bus yang lain. Ibu Bapak harusnya di bus 7 dapat pita biru, yang tadinya pita biru ini di bus 7, terus Ibu tambah pita pink, harusnya pita pink di koper 3, di bis 3, nanti tertukarlah tas Ibu. Jangan inisiatif seperti itu ya. Jadi biar kita nanti yang kasih pitanya itu warna apa. Oke, kalaupun mau dikasih kayak gantungan kunci, boleh ya. Kalau gantungan kunci sebagai pembedanya lah dari yang lain itu boleh Ibu Bapak. Nah, koper jangan sampai tas jinjing atau ransel itu jangan terlalu berat ya. Jangan terlalu berat, Ibu Bapak dipilah-pilih mana yang kebutuhan yang memang harus dibawa dan mana yang tidak. Lalu tas dibawa oleh masing-masing. Jadi kita harus tanggung jawab oleh tas kita masing-masing. Tas jinjing ya dan tas lempang. Kalau tas koper nanti akan ada tim yang handle Ibu Bapak. Ya, tisu basah yang disiapkan itu yang non parfum. Itu ada yang non alkohol ya, tisu basah ya. Jadi silakan disiapkan yang itu. Oke. Lalu bawa handuk ukuran sedang itu sudah. Hafalkan nama gerbang masing-masing agar tidak sesat. Ya, jadi biasanya kita ada gerbang untuk masuk nih. Gerbang untuk masuk ada pintu. Kalau di Madinah itu biasanya pintu 207 Ibu Bapak kita masuk. Jadi dihafalkan nanti. Kita masuk dari pintu 207, kita keluar juga dari pintu 207 seperti itu. Nah, air zam-zam yang di dalam masjid, oke. Ya, lalu untuk pembelian oleh-oleh sebenarnya ini opsional ya Ibu dan Bapak ya. Bisa kalau mau dibeli di Madinah ataupun bisa juga mau dibeli di Mekah. Tapi kalau kita sarankan boleh kalau beli di Mekah saja itu boleh. Jadi Ibu Bapak nggak repot bawa-bawanya. Tapi boleh juga kalau misalnya mau belinya di Indonesia aja. Karena sebenarnya sama aja Ibu Bapak. Jadi kita juga siapkan nih, ada siapkan paket oleh-oleh juga. Jadi Ibu Bapak nggak usah khawatir, nggak usah berat-berat. Jadi sampai di Indonesia itu sudah ada paketan oleh-olehnya. Nanti kalau untuk paketan oleh-oleh bisa ke admin kita masing-masing ya Ibu Bapak ya, itu ada. Oke. Lalu
Jarak dari Madinah menuju ke Mekah itu kan nanti kita naik bus ya Ibu Bapak ya, dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Tapi insya Allah perjalanannya sangat menyenangkan ya Ibu Bapak ya, apalagi kita sambil nanti dengar ceramah, kita apa namanya, kita sambil berzikir, itu nggak akan kerasa tiba-tiba kita udah sampai nanti di Mekah. Oke. Nah, Ibu Bapak harus mematuhi tour leader. Jangan sampai tercecer. Jadi apapun itu silakan dikomunikasikan ke tour leader. Jadi apapun pergerakan ibu dan bapak silakan sesuai dengan arahan tour leader dan juga mutaulik bapak ibu ya. Oke. Lalu usahakan ke masjidnya untuk selalu bersama-sama. Jadi kalau mau ke masjid itu bapak dan ibu harap untuk cari temannya. Ya, jangan sendiri-sendiri. Jadi silakan janjian sama temannya yang lain barengan supaya nanti bisa enak juga ibu bapak. Oke, next Mbak. Ya, nah Ibu Bapak ini sudah terlihat ya di layarnya ya. Seperti yang tadi sudah Nila sampaikan, ini tas kopernya udah ada identitasnya. Oke, udah ada identitasnya dan ini tersusun ya di depan kamar lah. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini identitasnya Ibu dan Bapak sudah ada nama, sudah ada nomor handphonenya juga. Nanti akan apa namanya dilengkapi oleh tim kita. Nah, di sini juga terlihat ada pita warna ungu. Oke? Pita warna ungu ini melambangkan identitas kita ini di bus berapa Ibu Bapak. Oke. Next Mbak, boleh Mbak? Ya, ini adalah baju seragam Ibu Bapak, semuanya udah jahit ya. Yang mau berangkat di bulan November, baju seragamnya udah dijahit. Dan ini juga sudah ada syalnya, ini syal yang lama. Kalau syal kita yang baru warnanya kuning dan hitam ya, Ibu Bapak ya. Oke, bisa dilihat di gambar untuk jilbabnya, ini juga jilbab seragam kita Ibu Bapak. Oke. Silakan next Mbak. Oke, ya, ternyata sudah habis slide-nya Ibu Bapak. Tidak terasa ya, sudah 1,5 jam lebih saya menemani Ibu dan Bapak. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai hotel tadi atau perlengkapan, boleh, silakan. Ya, jadi jangan sampai Ibu Bapak bingung ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Udah jelas banget ya Ibu Bapak ya. Oh, Pak Nahrawi. Boleh silakan Bapak. Silakan Pak. Baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sekedar informasi ini kita kan belum tahu keadaan cuaca di apa di Mekah maupun di Madinah itu. Jadi kalau misalnya ya kalau kami tahu tuh informasi itu kalau misalnya musim dingin mungkin kami siap-siap baju jaket dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kebetulan kita dari Bengkulu ini kan ada dua tapi satu darat satu ini kan pesawat kan. Nah, itu pada saat di Jakarta nanti itu kita itu terutama saya agak ini agak masih tanda tanya. Nanti apa ada petunjuk atau yang ada yang menuntun ke arah ke dari Palembang sorry, dari Jakarta ke Palembang itu. Takut nanti salah sasaran tepat apa istilahnya tuh pintu ini pintu pesawatnya itu. Jadi Oke, baik. gimana nanti saya untuk mempermudah gitu. Jangan sampai Iya, tunggu-tunggu ternyata bukan pintu ini yang kita tuju. Terima kasih. iya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus sekali ya Pak Nahwi ya. Kalau untuk musimnya, kemungkinan ini kita sudah masuk ke musim dingin Bapak. Bisa dibawa satu jaket ya Bapak ya. Bawa aja satu jaketnya Pak Nahrawi. Lalu untuk nanti di Jakarta, Bapak kan nanti untuk tiketnya ini sudah Nela pegang Pak. Untuk tiket karena Ya, Bapak cuman sendiri nanti. eh, ya, Bapak itu nanti tidak akan pindah apa ya namanya ya, tidak akan pindah terminal Pak, ya tidak akan pindah terminal. oh, Jadi nanti itu di check in itu nanti sudah kelihatan Pak. Nanti di check in tuh nanti Bapak pindah ke gate berapa. Nanti Nela akan informasikan ke Bapak, ya. Jadi Bapak nanti tinggal lihat aja gate-nya gate berapa gitu Pak. Kalau untuk yang masuk ke dalam
untuk tim yang masuk ke dalam kemungkinan itu tidak ada ya Pak ya. Kemungkinan tidak ada, tapi nanti akan Nela kasih petunjuk ke Bapak, itu nanti Bapak harus kemana-kemana, seperti itu Pak. Ya, Oh iya. nanti tidak akan jauh Pak. Jadi ketika Bapak turun dari Bengkulu menuju ke Jakarta, Bapak keluar gate-nya, nanti akan terarah ke ruang tunggu, itu nggak akan jauh nanti dari gate Bapak menuju ke Palembang, seperti itu ya Pak ya. Kalau pengalaman yang Oke, sudah-sudah oke. seperti itu Pak. Ya, oke, Insya Allah udah siap ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah, oke, Udah siap lama nunggu Bapak. nih. Iya Iya, ya, udah Insya lama. Allah Pak. Oke, Eh, kasih Bapak pertanyaannya. Oke, sama-sama. Silakan Ibu Bapak yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sudah sangat jelas ya Ibu dan Bapak ya. Nanti kalaupun sudah teringat apa yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi, boleh menjapri ke Nela atau ke Mbak Sela atau ke Mbak Rini, itu boleh ya ke tim-tim umroh kita ya, Ibu Bapak ya. Insya Allah kita siap untuk melayani Ibu dan Bapak ya. Kita standby untuk apapun pertanyaan Ibu dan Bapak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, Ibu Bapak. Lebih dan kurang, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Mbak Nila, terima kasih untuk pemaparan materinya. Baik, sebelum kita tutup pembekalan umroh hari ini, mari kita sama-sama doa yang akan dipandu oleh Mbak Sela. Kepada Mbak Sela, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rini. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan pembekalan umroh pada hari ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayahmu untuk kami semua. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai berkah bagi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada Zoom hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Dan juga semoga jamaah kami yang akan berangkat nanti diberi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih untuk Mbak Sela. Sebelum kita akhiri pembekalan umroh pada hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. 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 Pembekalan umroh pada hari ini telah selesai. Semoga kegiatan pada hari ini memberikan manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.